Tiap hari Anda hitung kali 330. Belum lagi lihat, minta handphone, Anda kasih pisang. Nggak bisa, harus handphone beneran begitu. Harus handphone beneran. Handphone nggak pakai pulsa, nggak bisa. Masa mau ngirim WhatsApp harus ke wifi-nya tetangga. Ayo, kok apa lagi? Kalau ada suara TikTok, bakso dia ikut beli. Itu kalau mungkin. Ada lagi, sebelum belajar ngomong, Mama, Umi lapar. Go food. Anda mau melarang, nggak bisa. Sebab kalau Anda larang nggak belajar nanti. Anda hitung berapa duitnya. Ayo, mau mahal-mahalan. Itu kalau anak Anda pinter. Kalau nggak pinter, ngambil sendiri duitnya. Masya Allah. Ketahuilah, kita harus cerdas juga, cerdas ekonomi juga. Ini sebenarnya kalau di pondok pesantren sangat terbatas. Dia nggak bisa belanja macam-macam. Waktu belanja pun sangat terbatas. Maka kami rindukan supaya Anda merenung berpikir. Ada sebagian, aduh aku nggak kuat, aku nggak kuat jauh sama anakku. Anda kalau tiap hari kerja nggak pernah ditemani anaknya. Dan di rumah pun ternyata anaknya juga nggak ngobrol sama ibunya. Ibunya main HP di sebelah, anaknya juga di kamar sebelah. Kok gayanya pengen kayaknya dipeluk terus, tidak. Kadang-kadang kita ini kurang cerdas benar. Zaman ini zaman mengerikan, ya Allah. Harus Anda rindukan anak-anak Anda. Kalau di pondok pesantren anak-anak Anda terjaga, berpikirnya nanti akan lebih terarah, waktunya banyak untuk belajar. Coba kalau di rumah, baru baca 2 baris, bunyi handphonenya, WhatsApp, ting ting, dibaca, baru 2 menit, ting ting, baru 2 menit, ting ting, ting ting, telepon segala macam. Sesempit apapun waktu di pondok masih jauh lebih banyak. Kadang-kadang, waduh, nanti harus piket anak saya. Itu kemandirian, Bu. Di Jepang, anak-anak kecil, saya dengar berita, di Jepang anak kecil yang masih PAUD itu, setelah selesai sekolah, dia harus perhatikan semuanya. Sendiri, diajari mandiri. Nggak usah ragu, itu mandiri anak Anda biar bisa mencuci piring. Wah, habis waktunya. Lebih lama naik motor 1 jam pergi ke sekolah di sini nih. Nggak dipikirin juga. Memang kita kadang kurang cerdas. Hanya bingung, ribut, bingung dok nanti. Sehingga kalau sudah anaknya jauh dari Allah baru nanti kerasa. Jangan sampai terjadi yang demikian, hai hamba Allah. Husnuzon kami, Anda akan bahagia dengan anak-anak Anda. Anak Anda adalah anak-anak ahli surga. Baik, jadi rindukan anak-anak ke pondok pesantren. 1. Kemudian mungkin ada yang berkata, Buya, anakku sudah tidak mau mondok lagi. Sudah terlanjur kuliah. Lalu bagaimana mereka? Saya pengen mondok tapi anak sudah nggak mau. Wahai bapak yang soleh, ibu yang solehah. Kalau memang jasadnya sudah tidak mau tinggal di pondok pesantren, hatinya yang suruh mondok. Kami selalu mengingatkan bahasa ini. Hatinya pondokkan. Bagaimana mondokkan hatinya? Sambungkan hatinya ke tempat mulia. Anak Anda kuliah di mana? Di Jogja. Kuliah di Jakarta. Kuliah Surabaya. Kuliah di Bandung. Oke. Setiap bulan Anda akan mengirimi uang untuk mereka. Atau setiap minggu. Jika Anda mengirimkan uang, kasih tambahan. Terserah, Anda tahu berapa Anda ngirimnya. 1 juta, Anda tambah 100.000. 1 juta 100. 1 juta 200. Lalu katakan pada anak Anda, nak, saya tambah. Umi tambahin 100.000 sayang. Umi tak apa, Mi? Untuk kau berikan ke pondok pesantren yang engkau kenal. Anda kenalkan pondok begini-begini. Kau kirim ke sana sayangnya. Anda sendiri bisa transfer ke pondok tersebut. Akan tapi Anda ajari anak Anda. Biar sambung hatinya. Bulan pertama Anda kirimi uang. Plus 100.000. Bulan kedua Anda kirimi uang. Plus 100.000. Bulan ketiga Anda kirim uang. Plus 100.000. Dikirimi sama anak. Dikirimkan sama anak Anda ke pondok tersebut. Hari keempat coba Anda tes. Anda kirim 100.000. Dia akan bertanya, Umi, mana 100.000-nya? Umi lupa ya. Ingatkan Anda. Berarti hatinya sudah kecantol di pondok pesantren. Apa yang diharap di balik ini semuanya? Kalau tiba-tiba anak Anda sukses, hatinya sudah sambung ke pondok pesantren. Dia jadi orang kaya raya, tidak akan menjadi orang kaya raya yang jauh dari agama. Karena apa? Hatinya sudah terikat dengan pondok pesantren. Mudah. Yang jadi masalah kita tidak pernah punya ide cemerlang membawa anak kepada Allah dan Rasulnya. Bapak yang soleh dan baik yang dermawan, Anda pergi sholat ke masjid, sholat Jumat. Sudah menjadi
rutin Anda, kegiatan Anda yang rutin, Anda untuk memberikan infak, sedekah ke kotak amal yang ada di masjid. Akan tapi siapa yang berpikir di antara kita agar uang ini dibagi kepada anak-anak? Mungkin Anda mengirimkan 15.000, Anda punya anak 2, Anda bawa ke masjid, Anda biasanya sedekah 15.000, bagi 5.000 buat anak Anda yang pertama, 5.000 buat Anda yang kedua, 5.000 buat Anda. Tujuannya apa? Agar anak Anda terlatih. Itu di Jumat berikutnya kalau Anda lupa, anak Anda mengingatkan, Abah sudah bawa duit belum? Kita perlunya tuh nyambungkan anak Anda dengan kemuliaan. Ya seperti ini. Ini urusan pendidikan agama itu penting sekali. Kita akan mati, kita pengen anak kita nanti kebaikannya terus mengalir untuk kita. Jangan sampai seperti yang dikisahkan orang sepertinya ahli ibadah. Umrah bolak-balik, tahajud, wah Masya Allah, luar biasa. Ibadahnya luar biasa dan seterusnya. Akan tapi ternyata dia salah mendidik anaknya. Anak menuntut agar orang tua dimasukkan ke neraka. Anaknya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Anakmu adalah tanggung jawab. Jangan sampai kita tertipu dengan ibadah kita yang banyak. Ternyata anak kita tidak kenal Allah. Dia akan menuntut. Di saat seorang anak masuk neraka, dia tidak terima. Ya Allah, aku mabuk, aku judi karena yang ngasih duit ibuku dan ayahku. Dia tidak pernah memperhatikan sekolahku. Aku jadi begini gara-gara ibuku. Padahal ibunya ahli tahajud, ahli puasa Senin Kamis, mungkin punya hafalan Quran, tapi anaknya bejat. Apa akhirnya masuk neraka itu ibu bersama sang anak. Nah, ini kan harus cerdas anak-anak dengan anak-anak kita. Insya Allah malam ini malam indah. Anda akan selamat selagi berpikir. Tentunya memang untuk berpikir, kemudian proses menuju ke sana memang perlu waktu. Tapi harus dimulai hari ini. Memang belum tentu Anda bisa membawa anak Anda tahun ini. Belum bisa. Tapi paling tidak ini di pikiran Anda. Terus ada asa. Anda berbaharui lagi. Sehingga Anda akan berpikir tentang anak Anda kelahiran berikutnya. Cucu Anda dan seterusnya. Anda bawa ke tempat mulia. Itu loh anak Anda yang masuk fakultas kedokteran itu. Ternyata di tasnya ada mushaf, bacanya basah dengan air wudu. Kapan ada kesempatan dibuka itu Quran sambil membaca? Kita perlu seperti itu, hamba Allah. Kemudian bentuk yang ketiga, ada seorang mungkin yang berkata, aduh, kalau dengar ceramah begini ada yang ngenas, anak saya ya Allah, sholat enggak. Ada orang mungkin seperti itu. Ketahuilah Allah Maha Kasih. Bagi yang merasa ini kelompok ketiga, yang anaknya badung, bandel, nggak mau sholat karena memang selama ini salah kita mendidik mereka. Hari ini kita bisa berubah, kita harus berubah hari ini. Yang menemukan anaknya jauh dari kebenaran, memang anak itu bukan robot, nggak bisa langsung masjid, nggak bisa, malah marah nanti. Suruh sholat berantem sama bapaknya. Tapi ingat, masih ada jalan membenahi mereka, jalan pintas. Langsung kepada Allah. Dalam hadis Nabi menyebutkan Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan nolong seorang hamba kalau hamba itu nolong saudaranya. Maka caranya apa? Kalau sudah Anda nasihati anak, ternyata Anda sepatah kata Anda ucapkan, dia balas dengan lima patah kata. Kalau Anda sedikit suaranya tinggi, dia lebih tinggi lagi. Langsung menuju kepada Allah. Tolong anak-anak hamba Allah. Pedulilah dengan kehidupan anak-anak di pondok pesantren. Sayangi para santri. Ikutlah berkiprah di dalam kehidupan pesantren. Dan Anda tulus dengan itu semuanya. Ketahuilah yang akan mengembalikan anak Anda khusus nanti Allah. Fi'anil abdi makanan abdu fi'ani akhi. Allah yang akan mengembalikan anak-anak Anda. Tetap kuncinya adalah peduli kepada tempat mulia ini. Taman surga alias pondok pesantren. Apakah di luar itu nggak ada yang benar? Oh enggak, kami tidak mengatakan begitu. Akan tapi namanya waspada. Banyak kita menemukan anak-anak di luar baik, selamat, ada. Dan itu tidak lepas daripada ibunya dulu punya jasa dengan para santri. Karena santri, kenapa kami mau bicara santri? Ya penuntut ilmu agama. Ilmu agama itu penting banget karena keselamatan kita di akhirat harus tidak bisa tidak ada banyak fardu ain. Karena inilah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sehingga orang kaya, pejabat akan pangkatnya tinggi kalau mendukung mereka. Yang pangkatnya tinggi kan orang berilmu. Maka
Kalau kita ikut mendukung penuntut ilmu, mereka menjadi alim karena kita yang mendukung, kita ke bawah. Ke bawah mulia kepada mereka. Bersama mereka para penuntut ilmu. Nah, inilah yang harus kita hadirkan, wahai para ibu, para bapak. Kita harus berpikir tentang anak-anak kita. Jangan sampai seperti yang dikisahkan. Ada orang tua, yaitu tadi, mau masuk surga, dipikir ahli surga. Ternyata anaknya menuntut. Sebab al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Orang di dunia kelihatannya sahabat karib, bapak, ibu, anak, ibu, bapak, anak, ibu, anak. Kelihatannya di dunia adalah ada hubungan nasab, tapi ternyata di akhirat mereka saling tuntut menuntut kalau bukan dalam kebaikan. Kalau di dunia orang tua boleh kepada sang anak, tidak mendidik anak dengan benar, anak yang menuntut. Ya Allah, masukkan bapak bukan neraka. Enggak ada istilah bapak aja. Hati-hati, maka ini adalah kalimat-kalimat yang kami sampaikan. Semoga ini pilihan untuk masuk ke hati Anda semuanya. Kemudian dibarengi dengan kuasa Allah memudahkan Anda untuk mengantarkan anak-anak Anda untuk menjadi anak-anak mulia. Anak Anda harus menjadi orang sukses dunia dan sukses di akhirat. Islam tidak mengajarkan kefakiran. Islam tidak mengajarkan kita menjadi orang yang kumuh. Islam tidak mengajarkan kita lemah. Islam mengajarkan kita kuat. Maka perlu dibagi-bagi. Ada yang jadi pejabat yang hebat, ahli sujud, menjadi ulama, menjadi pengusaha kaya dan seterusnya. Itu yang harus. Akan tapi kuncinya harus semuanya kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita dekatkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tolong ajari anak-anak kita untuk lembut hati. Karena kelembutan hati ini penting untuk bekal hidup mereka. Jangan biasakan anak kita itu ya diajari permusuhan, marah-marahan dan sebagainya ya. Kalau mungkin anak kita berantem dan sebagainya, pastikan anak kita ajari untuk sejuk. Sering melihat, karena hari ini kenapa kok begitu? Hari ini tontonan itu mengajari berantem. Anak kecil sudah berani dendam, marah. Itu jiwa kotor, jiwa pendendam. Jadi jadikan anak-anak kita punya penuh kasih. Itu juga kita latih ya, urusan dengan umat Nabi Muhammad ya. Misalnya kalau ada anak orang tua nyebrang, anak kita ingatkan, sayang, ayo kalau ada orang tua gini ngapain? Kita bantu dia. Orang fakir kita ajari. Ada anak nangis, kasih permen dia. Ajari hidup hatinya. Kemudian di saat anak kita disakiti, bukan malah dibela, kurang ajar, kamu diikutin ya? Bukan malah diajari untuk membalas dendam, tapi ajari hatinya untuk hati yang tambah sayang, yang baik adalah tetap yang sabar. Bahkan mungkin melihat sesuatu yang tidak nyaman, mungkin anak kita akan marah, langsung kita stop. Contoh ya, kami sering buat misal begini, di rumah kita ada kebun, sayur, kerbau tetangga masuk kebun kita. Sepertiga sayur habis. Ya kan? Lah anak kita dengar, kayaknya bakal marah dia. Anda sendiri kan juga marah. Cuman karena Anda marah tapi sudah ngerti rambu-rambunya. Anda tahan supaya tidak jadi dendam. Lah kok anak Anda tiba-tiba marah, panggil, sayang ke sini. Kamu dengar berita apa hari ini? Apa sih Pak? Sapi. Oh iya, kerbau tetangga. Kok bisa? Sayang, ayo kita doain. Ya Allah, ikuti saya. Ya Allah, semoga sapi tetangga tambah sehat, beranak pinak, punya kandang sendiri, sehingga gak makan kebunnya orang. Ampuni dia, berikan kasih sayangmu ya Allah, dan jauhkan saya dari marah kepada mereka ya Allah. Mikir anak, kok gitu Mbah? Iya, Abah tidak ingin kau jadi pendendam. Dan masalah dendam ini sering dihadirkan oleh seorang ibu, seorang ayah, di saat bermusuhan dengan orang, rebutan waris, termasuk mohon maaf, di saat berpisah suami istri, broken, gak ada dalam Islam broken. Cuman kadang seorang istri kalau berpisah dengan suaminya, pengen rebut anaknya, langsung dihajar anaknya agar benci sama ayahnya. Tahu enggak kamu ayahmu dulu? Mulai dari kamu dikandung kan? Pokoknya harus musuhan sama bapaknya. Atau seperti itu, tahu enggak ibumu? Nggak boleh begitu. Bahkan seorang ibu yang baik akan mengajari anaknya.
Kalau tampak dia mulai benci dengan ayahnya yang sudah berpisah, itu misalnya berpisah, saya bicara contoh yang berpisah, sudah cerai. Kalau ternyata memang laki-laki itu nggak baik, kalau anaknya mengetahui ayahnya tidak baik, katakan pada anak, sayang, kau dengar apa tentang ayahmu? Ayah begini, berarti kamu harus kasihan sama ayah kamu. Doain setiap saat dan berjanji suatu ketika nanti kalau kau sukses, kau akan tolong ayah. Oke? Memang Umi sama ayah tidak bisa ketemu lagi, tapi kamu harus jaga ayahmu. Besar hati, tambah sayang kepada ibunya. Bukan seperti ibu, awas ya, kalau kamu ke rumahnya, atau sebaliknya. Kadang kita tanpa sadar mengajari benci anak-anak kita, sehingga dia tumbuh dengan benci, dengan dendam. Termasuk anak kecil sudah ngerti perbedaan pemilihan presiden, berantem. Kita di Indonesia ini biasa berantem, ya kan? Kita biasa berantem, bermusuhan. Wong seharusnya senang-senang jadi berantem. Kalau tahu anak kecil main kelereng, seneng kan? Main bola seneng. Anak kecil kalau main bola seneng, aman. Tapi yang gede main bola berantem. Berantem, berdarah, main bola. Gimana otaknya? Oh, nggak seneng-seneng kok berantem. Kenapa? Sudah dididik untuk bermusuhan selama ini. Maka biarkan orang mendidik anaknya bermusuhan. Kita akan didik anak kita untuk memaafkan. Jangan biasa cacing maki dan olok-olok. Makanya Anda pun ngasih contoh, jangan gampang cacing apa ini, jangan gampang olok-olok. Mungkin ada orang boleh pada kita simpan. Termasuk suami istri kalau berantem. Bagaimana Allah mengajarkan? Kalau ada seorang suami istri ribut dan sebagainya, itu pun seandainya harus diem-dieman. Wahjuruhum bil madaji. Jadi wahjuruhun jadi gini. Iduhunna, nasihati dulu suami istri kalau lagi ribut itu nasihati. Kalau tidak wahjuruhunna ya hajar itu diemin. Jadi kalau suami istri ribut, ngedieminya itu hanya di kamar, Bu. Kalau di luar tuh tampak nggak ada apa-apa di depan anak. Di kamar aja, istri pojok sana, suami di pojok sini. Itu sudah nanas dan gitu saja. Jadi bukan diajari orang. Sekarang enggak. Tadi saya contohkan sudah cerai. Sekarang belum cerai ya gep-gepan kadang-kadang. Kamu enggak ayahmu? Astagfirullah. Ayahmu jam segini belum pulang kemana? Ayo tahu nih. Bagaimana anaknya diajari bermusuhan? Sehingga anaknya menjadi anak tumbuh keras. Keras, pendendam. Bagaimana anaknya diajari bermusuhan? Sehingga anaknya menjadi anak tumbuh keras. Keras, pendendam. Kalau pendendam,
presiden. Ini kan politik juga kan. Jadi beda pilihan tetap bisa ngaji bareng, minum teh bersama. Bisa saja pemahaman Anda tentang presiden beda karena beda kantor. Kantornya adalah begini, suami istri sama, yang satu kerja di kantor ini, suaminya kerja kantor ini, istrinya kerja kantor beda. Pulang di rumah tuh calon presidennya beda. Cuman karena kita adalah berpolitik cerdas, nggak ada masalah, beda calon presiden, nggak usah berantem, kan begitu. Bisa minum teh bersama. Kalau sudah di kamar selesai, nggak usah dibahas. Habis pemilihan presiden langsung positif. Karena apa? Mesra, nggak usah ribut. Itu politik kami. Maka politik kami sederhana hari ini, tolong catat. Pakai rumus berpolitik dalam memilih presiden saat ini. Kalau Anda tidak pakai, jangan-jangan Anda akan membuat kerusakan di muka bumi. Dan yang tidak pakai rumus ini mengkhawatirkan orang itu. Jadi katanya jumlahnya lebih gede daripada ini, tapi kalau tidak pakai prinsip ini berbahaya orang itu, hati-hati. Kita sudah waktunya belajar ilmu ini, ilmu damai. Kita sudah biasa diajak berantem bertahun-tahun, kita sekarang belum belajar damai. Jangan sok calon presidenmu bukan malaikat. Kalau calon presiden yang lainnya punya kesalahan, calonmu juga punya kesalahan. Akan tapi semua dari kita dalam berpolitik, wajib Anda mencoba cari tahu mana yang terbaik di antara yang ada. Setelah itu sesuai dengan keyakinan Anda pilih, sudah tidak dosa nanti. Bukan karena kepentingan pribadi, ya Allah. Jangan memilih dia karena pengen dibangunin pondoknya. Ini ustadz khianat. Gara-gara mau dibangunin pondoknya langsung mendukung dia. Oh nggak begitu, gara-gara mau dikasih tender nanti dukung dia. Nggak begitu, tidak. Akan tetapi kita harus berpolitik cerdas. Jadi jangan bermusuhan. Maka rambu-rambu ini tolong catat, bawa pulang ke rumah, suarakan yang punya urusan media sosial, sebarkan kemanapun agar pakai rumus ini. Yang nggak pakai rumus ini biasanya bermasalah. Apa rumusnya? Ini politik kami. Sederhana. Hei tim sukses. Hei yang hari ini sudah mulai tampak calon pilihannya. Kalimat sederhana. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Jangan caci calon pilihan orang lain. Sudah sampai di sini. Kalau Anda pakai prinsip ini nggak akan ribut. Masjid tetap ayem. Tapi biasa yang bikin masalah apa? Yang sudah mulai ngolok. Anda punya calon, saya punya calon. Saya ngolok calon Anda, kecewa. Anda akan nyolok calon saya. Akhirnya berantem. Masjid musola sudah jarang jamaahnya, hanya 6 orang berbeda, terpisah jadi 3 orang. 3 orang pun bisa lagi, akhirnya tinggal imam sama makmum. Nggak cocok lagi. Yang azan dia, yang qomat dia, imamnya dia, makmumnya dia. Ribut gara-gara tidak cerdas dalam berpolitik. Inilah politik kami ya, selesai. Anda harus cerdas. Ingat, kalau Anda sudah ketemu orang, biarpun katanya jumlahnya lebih gede dari ini, kalau menjanji calon pilihan orang lain, dia membuat Anda bermusuhan dengan dia. Jangan dengar dia. Karena saya gemes betul sedih. Ada orang sok banget kayak malaikat calonnya itu. Langsung, gini, gak ada perlunya berjanji dia. Sebutkan program bosmu, itu cukup. Kita jangan kasih celah orang-orang yang pengen adu domba. Orang pengen ngadu domba, dia bukan ingin kebaikan. Sekarang ada gerakan buzzer atau apa semuanya. Sekarang ada pesanan. Ada suatu grup yang mendapat informasi pesanan. Anda pengen pesanan nanti akan saya sebarkan, saya sanjung bos membantu. Saya caci juga bisa bayar. Ini media, gampang banget kalau mau nyaci orang hari ini. Sudahlah biarkan yang caci maki, yang ini urusan mereka. Saya tidak ikut urusan ini. Saya ingin damai. Oke, bismillah. Mungkin kita berbeda pilihan tetap di sini Al-Bahjah tetap bersatu, umat Islam bersatu, para asatid bersatu, semuanya indah. Tapi ingat dalam memilih, jangan Anda mementingkan dunia baru Anda lupa akhirat. Kalau dia tidak pantas Anda pilih, maka jangan dipilih dia hanya gara-gara dia memberikan imbalan dunia untuk Anda. Ini saja wahai hamba Allah. Insyaallah anaknya soleh-solehah semuanya. Kita berpolitik sehat, tidak bermusuhan. Kemudian juga ada pembangunan pondok pesantren Sumedang, Al-Bahjah Sumedang. Kita rintis dari 15 menit dari tempat ini. Tidak tahu di mana tempatnya. Sulamitan. Kami ajak Anda untuk bergabung di pesantren ini. Tapi semua ada rambu-rambunya. Hidup itu kalau tidak pakai peraturan tidak benar hidup. Hidup itu ada aturannya.
Maka kami ajak Anda untuk bisa bergabung di pesantren Al-Bahjah yang ada di Sumedang. Tapi dengan catatan. Catatannya adalah bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan kiai-kiai, ajengan-ajengan, guru-guru mulia di kampungnya, jangan putus dengan gurumu hanya ingin bergabung dengan kami. Jangan bohongi saya. Kalau Anda berani meninggalkan guru Anda hanya untuk kami, suatu ketika Anda akan meninggalkan kami juga. Saya tidak mau dengan pengkhianat begitu. Saya ingin orang-orang tulus, semakin dia baik dengan gurunya, itu adalah orang yang saya senang dengan dia. Ingat, gurunya tetap didukung. Ibaratnya kalau selama ini Anda bantu pada guru Anda 500 per bulan, jangan gara-gara ada Al-Bahjah lalu Anda pindahkan. Saya tidak perlu itu. Tapi saya perlu Anda bonus tambahan. Tetap ya, dengan guru saya tetap dengan Al-Bahjah babnya tambahan. Ini baru hebat. Dan harus kami sampaikan begini ini. Kenapa? Saya tidak ingin ada orang dengan kami dengan hawa nafsu. Tidak pengen hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu, saya hawa nafsu juga. Wah repot, ustaznya hawa nafsu. Ustaznya rebutan donatur, ustaznya berantem. Lah ini ustaz model apa ini? Ustaznya rebut, enggak. Kita mulai dari sini. Dan Al-Bahjah ada di mana-mana. Al-Bahjah mulai dari Jawa Timur, Blitar, Tulungagung, sampai Batang, Purbalingga, terus kemudian Cirebon sampai Bandung, Sumedang sekali lagi merintis, nanti langsung ke arah barat ada Cianjur, kemudian Bogor, kemudian ke Tangerang, lompat nanti ke Batam, lompat lagi nanti ke Pekanbaru, lompat lagi ke Malaysia, lompat lagi ke Pontianak. Ada, alhamdulillah ada semuanya. Siapa pejuangnya? Orang-orang seperti Anda. Tapi tolong ya, jangan sampai meninggalkan gurunya, lalu bergabung dengan kami. Kemudian kami tambah lagi, tadi saat yang kami isyaratkan, untuk agar anak kita tetap aman dijaga oleh Allah, maka Anda harus peduli dengan tempat-tempat baik, pondok pesantren atau yang lainnya. Di antaranya ibu bapak, madrasah diniyah yang di kampung tadi. Tolong keluarkan rezeki Anda, jangan pelit. Dari situlah kita kenal sholat. Kami seru dari mana-mana gerakan. Nanti kalau Al-Bahjah sudah gede di sini, Al-Bahjah, pengurus Al-Bahjah, Anda jangan egois ngurusi Al-Bahjah saja. Kami pengen dari Al-Bahjah nanti akan peduli dengan madrasah diniyah dari kiri kanan. Bagaimana mereka tuh hidup kembali? Karena apa? Al-Bahjah nggak bisa menampung semuanya. Dan tidak semua orang bisa masuk ke pondok pesantren. Akan tapi itu loh, di madrasah diniyah itu yang ngajari sholat. Jujur, Anda kenal sholat di mana? Kami sebelum mondok kemana-mana pun, saya belajar kabiro, alhamdulillah, kabiro di musola depan rumah kami yang sampai hari ini masih ada. Sampai habis maghrib, habis maghrib, sampai isya, maghrib isya, di situ lah nggak ada plek begitu. Setelah selesai nanti kan yang ada beduknya itulah nunggu maghrib itu beduk. Rebutan siapa dulu? Setelah itu selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lari semuanya. Kenapa? Bila pakai senter, pulang ke rumah masuk-masuk, lari teriak itu biar nggak malu, biar nggak takut. Suasana indah. Kiai kampung itu adalah wali tersembunyi. Hormati mereka. Kalau Anda menghormati saya, tidak hormati mereka, Anda tidak tulus. Kenapa? Yang lebih sibuk mereka bukan kami. Ibunda Anda wafat bukan saya ngurusi, tapi beliau yang ngurusi. Mbah Anda meninggal bukan saya ngurusi, mereka yang ngurusi. Makanya ada orang itu adalah dekat sama ulama hawa nafsu. Ulama yang kelihatan di televisi, di YouTube, itu editan. Nah, betul, editan kan. Punya kelihatannya gagah gede begitu kan. Oh, orang kalau lihat saya aslinya, kirain Buya itu, oh ya betul, maksudnya kelihatan TV gede. Taunya ya, itu ya, memang itu. Jadi jangan, makanya termasuk kami himbau kepada pengurus masjid dimanapun Anda berada, jangan diracuni para jamaah dengan gaya mengenalkan orang-orang terkenal. Didatangkan di masjidnya orang-orang terkenal saja. Giliran diajar sama ustadz kampungnya nggak mau datang. Ini musibah, berarti Anda pengurus masjid yang merusak mereka. Akan tapi biasakan dengan ustadz kampung, tinggal diperbaiki programnya sehingga ramai tanpa harus mengundang orang-orang terkenal. Apalagi orang terkenal Anda tidak bergaul dengan mereka, jangan-jangan akidahnya sesat, akhlaknya kayak apa dan seterusnya. Ini perlu dihadirkan ini makna ini. Sebab kadang-kadang ini loh gampang sombong loh orang itu. Kalau sudah sering foto-foto duduk-duduk sama ustaz terkenal, sama ustaz kamu, bukan level saya levelnya ustaz
Ini sudah belum apa sombong, malah dia masih bahlul juga, dia nggak pinter-pinter dia. Oh nggak pernah ngaji kok, ustaznya juga nggak ngasih ilmu kok, hanya seneng media sosial apa namanya? Ya sering ustaznya plus youtuber barangkali gitu. Nah, bukan ngajari ilmu yang serius ya. Tentunya Anda juga tidak boleh seudon dengan ustaz terkenal. Kita menemukan ustaz terkenal baik juga ada. Maksudnya bukan itu. Kalau Anda terpesona dengan terkenal lalu merendahkan dia di kampung, musibah bagi Anda. Dan kami selalu ingatkan ini, ustaz kampung itu ikhlas. Sambil kerja, bagi kerja, sore ngajar, bagi kerja, sore ngajar. Allah. Digaji 100.000, 200.000, dicium uangnya bukan karena cinta dunia, karena ini uang berkah. Sederhana, baju robek dijahit dipakai. Kopiahnya kopiah tawarnya batik, padahal itu maksudnya. Oh, orang-orang hebat. Ya, kembali. Nah, nanti tolong pulang, ini harus ada buahnya. Tengok madrasah yang sebelah rumah. Ya Allah, kendengnya rusak. Bisik-bisik, kita selesaikan bareng-bareng. Termasuk toiletnya. Tolong nomor satukan toilet. Pisah toilet laki-laki, toilet perempuan. Tertutup, kemudian di samping toilet ada tempat wudhu yang tertutup sehingga di saat anak gadis kita buka kerudung tidak kelihatan di luar. Toilet yang rapi tertutup ada kuncinya karena mohon maaf sekarang sudah zaman-zaman rusak. Ada anak yang sudah pernah mohon maaf sepintas melihat yang tidak baik di film-film, di gambar-gambar sehingga penasaran, sehingga apa? Bisa intip-intip gitu. Sudah mulai gede anak-anak kita. Jadi hari ini tolong yang punya pesantren atau sadiniyah atau apapun utamakan toilet yang tertutup dengan kunci yang benar. Bahkan seandainya pun Anda menjadi orang yang paling melarat di rumah Anda, kamar mandinya harus ada kuncinya yang tertutup, semelarat apapun diri Anda. Sama kamar tidurnya dipisah antara anak laki-laki dengan perempuan. Tolong, ini adalah nasihat untuk semuanya, nasihat cinta ya. Baik, ini saja. Ingat urusan berpolitik, jangan sanjung calon pilihan sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Baik, juga jangan lupa dengan saudara-saudari kita yang dari Palestina, kami terus seru dan seru, alhamdulillah diniatkan semoga Allah menjaga anak kita dengan bersedekah untuk orang Palestina. Langsung saja mana rekeningnya? Kita sudah sama, masya Allah, untuk Palestina sudah berapa miliar hamba-hamba terkasih Allah. Itu subhanallah, 2 lebih subhanallah sudah kita kirim begitu. Tetap kami seru. Sedih di sana sehingga anak kecil, anak-anak sekecil itu menangis sehingga ibunya meninggal. Tapi tegar, kita enak di sini kalau kita tidak kenal cipratan darahnya. Tapi tolong keluarkan dari hati kita kecuekan. Kita kirim uang ke sana yuk. Kita peduli ke sana yuk. Jangan sampai anak Anda hanya mendengar. Apakah Anda sudah keluarkan uang untuk orang Palestina? Mana hati Anda? Koreksi diri Anda sendiri. Dan insya Allah Anda sudah banyak. Bagi yang belum, ini ya, langsung ke ini Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 75100002223 atau 13901111333 atau Bank Muamalat nomor rekening 1390
Sehingga Anda tidak usah bingung mencarikan dana pemerintah. Tidak. Berkailah masjid kami, berkailah musola kekasihmu Nabi Muhammad, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Guru kita tercinta, semoga apa yang dalam kalimat hari amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang hadir, tamu undangan tamunya Rasulullah SAW dengan berakhirnya doa keberkahan, berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih pada guru kita tercinta Buya Yahya atas tausiah yang telah beliau sampaikan. Para jamaah, para hadirin tamu undangan yang hadir berpartisipasi dalam mensukseskan acara ini, saya Yohana sebagai pembawa acara meminta maaf kalau banyak berlangsungnya